Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang perlu adalah adanya kemauan, semangat, greget untuk tampil beda di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu antara orang dengan orang berbeda-beda. Artinya bagaimana setiap dari kita ini di bulan Maulid ini melakukan sesuatu yang kita yakin bahwa Nabi akan senang dengan kita, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu saja. Apalagi masa pandemi ini, bukan kita tidak berpikir bagaimana mengadakan acara besar-besaran, kebiar dan seterusnya, tidak. Akan tapi semua bisa sambung hati dengan baginda Nabi Muhammad SAW dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah ini, jadi setiap orang dengan orang berbeda-beda. Intinya bagaimana kita berlomba-lomba agar kita ini bisa dibanggakan oleh Rasulullah dengan perilaku kita, dengan keluarga, dengan sedekah kita, dengan amal-amal baik kita, dengan sholawat kita dan seterusnya. Itu saja. Artinya jangan sampai kita itu ingin sambung hati dengan Nabi bergantung kepada sebuah acara yang diadakan oleh seorang ustadz. Di saat acara itu tidak ada, ya sudah, tidak begitu. Kita mesti ingat bahwasanya mulai dari pandemi 2 tahun yang lalu itu pertama kali Maulid Akbar ditiadakan, kami sampaikan kepada siapapun yang biasa berderma dan berinfak untuk mengadakan Maulid Nabi SAW, Maulid Akbar. Sekarang kan tidak ada Maulid Akbar, tapi jangan sampai uang tidak keluar, maka kita suarakan bahwasanya kita akan membuat gedung Maulid. Nah, di samping ini, di atas ini gedung Maulid, ini namanya gedung, tapi kita namanya gedung Maulid. Artinya apa? Biasa uang yang biasa kita gunakan untuk mengadakan gebiar Maulid Nabi, kita gunakan untuk membangun gedung. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk, ini adalah masuk dak 1, 2, 3, tinggal satu tingkat lagi, tingkat keempat. Nah, ini adalah kenangan nanti gedung Maulid. Ini setelah jadian pandemi berakhir, Maulid kita punya gedung namanya gedung Maulid Nabi SAW. Dan begitu juga siapapun hendaknya membuat sesuatu yang menunjukkan kalau kita ini tetap sambung dengan Nabi, tidak terbatas di saat adanya Maulid Nabi SAW, akan tapi setiap saat, setiap detik, bahkan untuk kita selalu ingat dan sambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, ya, subhanallah. Dan apakah memang ada anjuran khusus dari para ulama untuk masalah memperingati menghidupkan syiar gebiar Rasulullah ini di bulan Maulid, Bu, ya, secara khusus? Kalau secara gini ya, itu kan fitrah ya, batin ya, nurani, cinta. Ada musim-musim yang kalau anjurannya setiap saat, kita harus berbangga Nabi setiap saat. Ya. Nah, nih, setiap saat kita hendaknya biasa bangga, membiasakan diri kita untuk bisa bangga. Bahkan kalau setiap hari kita mengadakan kebiar perayaan kelahiran Nabi yang maknanya syukur kepada Nabi, nggak akan, belum cukup, masih belum cukup. Nah, tapi secara fitrah hati ya, hati, kalau setiap saat saja kita dianjurkan untuk mengangkat gebiar kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda terima kasih kita kepada Allah, secara otomatis nggak pakai omongan, nggak pakai perintah, di saat di bulan kelahiran tentu pasti ada satu semangat lebih, nggak bisa dibohongi itu, nggak bisa dibohongi. Dan hati itu ada sambung dengan suasana, apakah itu zaman atau makan, waktu atau tempat. Misalnya di sebuah tempat yang di situ adalah dilahirkan orang yang sangat kita cintai, ibunda, ayahanda, Rasul baginda Nabi SAW. Mustahil hati kita di saat masuk kota itu biasa saja, bohong, kecuali memang tidak punya cinta. Anda kalau masuk kota Madinah bagaimana? Ayo, itu tempat. Masa pun juga demikian, tidak ada beda. Jadi bukan, kalau perintahnya bukan di bulan Maulid saja, akan tapi setiap saat kita hendaknya biasa menghadirkan satu gebiar yang maknanya gebiar syukur atas hadirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini makna mensyukuri karunia Allah SWT, seperti itu. Makanya jika di hari-hari bulan selain bulan Maulid saja kita boleh membuat gebiar kegembiraan atas lahirnya Nabi. Pertama gini, boleh tidak kita bergembira atas Nabi? Ya boleh dong, siapa yang melarang? Dengan cara apa? Ya dengan cara yang diridhoi oleh Rasul.
Contohnya apa? Macam-macam, membuat suatu perayaan, makan bersama dan sebagainya. Kemudian juga mungkin ada berceramah dan sebagainya. Ini sudah. Itu kapan? Ya setiap saat dong. Masa Pak sambung dengan Nabi harus nggak putus sambung setiap saat. Nah kalau setiap saat boleh, waktu bulan Maulid gimana? Ya tentu sangat boleh dong di hari yang aneh adalah di hari yang lain boleh, di bulan Maulid menjadi tidak. Itu kan ya anda masuk akal nih secara. Baik Bu ya, baik semuanya. Terima kasih Bu ya. Insyaallah semoga apa yang tadi Bu ya sampaikan jadi motivasi untuk pemirsa dan sahabat semua untuk semakin bersemangat menghidupkan hari-hari kita, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, meningkatkan kecintaan kita dengan segala cara yang akan menjadikan Allah ridha dan Rasulullah ridha kepada kita semua. Dan yang paling penting sebenarnya tujuan kita mengharayakan hari-hari seperti itu, merayakan hari kelahirannya Rasulullah, ini bukan kepentingannya Rasulullah, akan tapi ini kepentingan kita untuk bisa sambung dengan Nabi Muhammad SAW.